Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, sholatan ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Maratul Jannah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah logika dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kesalahan berpikir atau fallacy dari aspek bentuk. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri Ulumil Istifaiyah dengan NIM 2020610069. Yang kedua, Rizka Wulandari dengan NIM 2020610091. Langsung saja, pengertian kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir atau fallacy adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, menyesatkan, atau suatu gejala berpikir yang disebabkan pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Macam-macam kesalahan berpikir dari aspek bentuk. Yang pertama, kesalahan berpikir 4 term atau fallacy of term. Kesalahan berpikir ini terjadi karena term penengah diartikan ganda, sedangkan dalam patokan seharusnya terdiri dari 3 term. Contoh, semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi, menjual barang di bawah harga tetangganya diancam hukuman. Yang kedua, kesalahan berpikir karena kedua term penengah tidak mencakup atau fallacy of undistributed middle. Kesalahan berpikir ini terjadi karena tidak ada satupun dari kedua term penengah yang mencakup. Contoh, orang yang terlalu banyak belajar kurus. Dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar. Yang ketiga, kesalahan berpikir karena proses tidak benar atau fallacy of illicit process. Kesalahan berpikir ini terjadi karena term premis tidak mencakup, tetapi dalam konklusi mencakup. Contoh, kuda adalah binatang, sapi bukan kuda, jadi sapi bukan binatang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesalahan berpikir karena menyimpulkan dari dua premis yang negatif atau fallacy of two negative. Kesalahan ini terjadi karena mengambil kesimpulan dari dua premis negatif sehingga tidak dapat ditarik konklusi. Contohnya, tidak satupun barang yang baik itu murah. Semua barang di toko itu tidak murah. Jadi, semua barang di toko itu adalah baik. Kesalahan berpikir karena mengakui akibat atau fallacy of affirming the consequence. Kesalahan berpikir ini terjadi dalam silogisme hipotetik karena membenarkan akibat, kemudian membenarkan sebab. Contoh, jika kita bisa berkendara secepat cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita telah dapat mendarat di bulan. Dengan begitu, kita telah dapat berkendara secepat cahaya. Kesalahan karena menolak sebab. Kesalahan berpikir ini terjadi dalam silogisme hipotetik karena mengingkari sebab. Kemudian disimpulkan bahwasanya tidak ada akibat. Contoh, bila permintaan bertambah, harga naik. Sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga tidak naik. Kesalahan berpikir karena bentuk disjungtif. Kesalahan berpikir ini terjadi dalam silogisme disjungtif karena mengingkari alternatif pertama, kemudian membenarkan alternatif lain, padahal menurut patokan, pengingkaran alternatif pertama mengakibatkan tidak terlaksananya alternatif yang lain. Sebagai contohnya, dia pergi ke Jakarta atau ke Bandung. Dia tidak ada di Jakarta, berarti dia ada di Bandung atau tidak di Bandung maupun Jakarta. Kesalahan berpikir karena tidak konsisten. Kesalahan berpikir ini terjadi karena tidak runtutnya atau tidak sesuai antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Contoh, anggaran dasar organisasi kita sudah sempurna. Kita perlu melengkapi beberapa pasal agar komplit. Kemudian penyebab kesalahan berpikir dari aspek bentuk.
Ada beberapa hal yang mengakibatkan kesalahan berpikir, baik disadari oleh orang yang berpikir maupun orang yang mendengarkan buah pikiran itu. Dalam logika deduktif, dapat dengan mudah terjadi kesalahan berpikir karena adanya kata-kata yang homonim atau kata yang memiliki banyak arti atau dapat disebut juga dengan ambiguitas. Sedangkan kesalahan dalam logika induktif dapat terjadi karena prasangka pribadi, pengamatan yang tidak lengkap, kesalahan klasifikasi, maupun tumpang tindih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.